Hai semuanya, jadi kemarin aku udah buat video tentang investasi reksadana. Aku udah bahas investasi reksadana dari yang basic atau dasar banget. Nah, kali ini aku mau ngejelasin beberapa hal yang belum sempat aku bahas di video kemarin dan mungkin jadi pertanyaan untuk kalian juga. Oke, langsung aja kita mulai dari poin yang pertama. Kalau kita investasi reksadana, uang kita itu masuk ke siapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu proses investasi atau jual beli reksadana. Kalau kalian ada yang belum tahu gimana step by stepnya, kalian bisa tonton dulu video yang pertama. Setelah kalian udah paham, baru lanjut ke video yang ini supaya nggak bingung. Jadi, kalau kita beli reksadana itu kan melalui agen penjual reksadana atau disebut APAR. Melalui aplikasi atau platform mereka, kita bisa pilih jenis-jenis reksadana yang mau kita beli. Dan kalau kita klik salah satu dari jenis reksadananya, maka akan muncul produk-produk dari berbagai manajer investasi. Nah, produk-produk inilah yang kita beli atau kita investasi. Jadi sejatinya kalau kita investasi reksadana artinya kita beli produk reksadana. Jadi bukan investasi ke platform atau aplikasi jual belinya. Platform reksadana fungsinya cuma sebagai perantara untuk investor membeli produk reksadana yang dikeluarkan oleh manajer investasi. Nah, uang yang kita keluarkan untuk beli produk reksadana akan dibelikan instrumen investasi yang udah tertulis di komposisi produk reksadananya. Contoh deh, misalnya kita mau beli produk reksadana obligasi. Sebagai contoh di sini, misalnya kita beli produk Mayoris Sukuk Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Mayoris Asset Management. Kalau misalnya kita beli produk ini, maka uang kita akan dibelikan ke beberapa obligasi syariah atau sukuk negara. Nah, maka dari itu, keuntungan atau return investasi yang kita dapat itu berasal dari hasil kinerja produk reksadananya, bukan dikasih dari pihak manajer investasi atau dari platform jual belinya. Oke, jadi buat kalian yang masih bingung gimana konsep investasi reksadana, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami ya. Next, pertanyaan kedua, gimana cara pilih jenis reksadana yang cocok? Nah, pertanyaan kayak gini sebenarnya nggak bisa dijawab secara langsung ya, karena sifatnya situasional. Tergantung dari kondisi masing-masing orang, mulai dari berapa lama tujuan investasi, usianya, dan juga profil risiko investasinya. Nah, karena keadaan setiap orang itu berbeda, maka jawabannya pun nggak bisa sama. Tapi apapun kondisinya, menurut aku ada satu hal dasar yang sifatnya fundamental dalam investasi, yaitu prinsip high risk, high return. Artinya, kalau mau return atau untung yang besar, maka potensi kerugian yang kita terima juga besar. Dalam konteks investasi reksadana, kalau kita ngomongin return yang paling besar, tentu aja adalah reksadana saham. Tapi kalau kita coba lihat grafik reksadananya, fluktuasi atau naik turun nilai investasinya juga lebih ekstrim dibandingkan dengan jenis reksadana yang lain. Nah, mungkin untuk orang yang punya uang dingin atau investasinya jangka panjang, mungkin nggak akan menjadi masalah kalau sewaktu-waktu uangnya ada dalam keadaan minus. Tapi untuk orang yang tujuan investasinya jangka pendek atau untuk orang yang profil resikonya konservatif, mungkin reksadana saham agak kurang cocok, sekalipun return yang ditawarin cukup tinggi. Itu kenapa kita harus paham banget sama prinsip ini sebelum mulai berinvestasi apapun. Nah, untuk kalian yang baru banget mulai, belum ada gambaran sama sekali, aku prefer untuk mulai dari RDPU atau reksadana pasar uang. Atau bisa juga RDPT yang isinya obligasi atau sukuk negara. Kenapa gitu? Supaya pengalaman investasi pertama kalian itu punya kesan yang menyenangkan. Kalian bisa ngerasain dulu gimana rasanya dapat keuntungan dari investasi. Kita tetap bisa bekerja, tapi di saat yang sama uang kita juga tetap berkembang. Nah, setelah kalian udah kenal sama diri sendiri, udah punya pengalaman, udah upgrade ilmu, mungkin pelan-pelan bisa coba naik ke tingkat yang resikonya lebih tinggi. Ibaratnya kayak di sekolah, kita naiknya itu secara berjenjang gitu. Kalau pilihan produk atau instrumen investasi kamu berbeda dengan orang lain, itu adalah hal yang wajar. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu ya. Next, kita ke pertanyaan yang ketiga. Gimana nasib investor kalau platform reksadana, manajer investasinya, dan produk reksadananya tutup?
Nah, tadi di awal video ini aku udah ngingetin kalau platform atau aplikasi reksadana fungsinya adalah sebagai perantara. Jadi, uang kita nggak disimpan sama platform tempat kita beli reksadana, tapi disimpan oleh pihak yang namanya bank kustodian. Jadi, kalau misalnya aplikasi reksadananya tutup, kita tetap bisa cairkan uang reksadananya melalui bantuan manajer investasi dengan menyerahkan KTP dan bukti kepemilikan reksadana. Nah, untuk cek tanda kepemilikan reksadana yang kita punya, kita bisa akses ke website resminya Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Di sana akan kelihatan semua instrumen keuangan apa aja yang kita punya, termasuk unit reksadana. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya bank kustodiannya yang bangkrut, gimana nasib uang kita? Sementara bank kustodian sendiri itu adalah pihak yang menyimpan uang kita. Jadi, menurut Undang-Undang POJK Pasal 62, kalau sampai bank kustodian tutup atau bangkrut, maka dana investor akan dipindahkan ke bank kustodian yang lain. Karena ketika sebuah bank menjadi bank kustodian, maka harus ada pemisahan aset antara aset reksadana dengan aset bank itu sendiri. Jadi, dana investor akan tetap aman kalau misalnya bank kustodiannya bangkrut atau pailit. Nah, hal itu juga sama kalau misalnya manajer investasinya yang tutup atau bangkrut. Karena pihak yang menyimpan aset investor adalah bank kustodian. Jadi, kalau ada apa-apa sama manajer investasi, maka OJK berwenang untuk menunjuk manajer investasi yang lain untuk mengelola produk reksadananya, atau bisa juga dengan menjual seluruh asetnya dan dikembalikan lagi ke investor. Jadi bisa disimpulkan bahwa investasi reksadana itu resmi dan aman ya, karena sudah diregulasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan kalian kalau mau investasi reksadana. Di video selanjutnya, aku akan jelasin gimana cara membaca fund fact sheet dan juga prospektus. Sekalian aku juga akan bahas apa aja sih plus minus dan juga resiko investasi reksadana. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!